Melanjutkan presentasi mengenai kasus yang terjadi pada Vera, identitas budaya itu merupakan hal yang sangat mempengaruhi kasus ini. Yang pertama itu ada kerasukan roh yang merupakan bentuk ungkapan dari rasa sengsara yang dialami oleh Vera. Kemudian itu ada faktor dibalik stresor sosial dan stresor akumulatif. Nah, faktornya ini ternyata merupakan faktor budaya. Kemudian ada penyebab persepsi, model eksplanasi, dan formulasi budaya yang mempengaruhi bagaimana cara penanganan keluarga Vera terhadap kondisi yang dialami oleh Vera. Yang terakhir itu ada treatment, plan pencarian bantuan, dan dukungan sosial. Hal ini pada akhirnya dapat menyembuhkan Vera. Nah, membahas soal kerasukan roh yang dialami oleh Vera, yang dianggap dialami oleh Vera, itu kan dianggap merupakan ungkapan rasa sengsara. Keluarga Vera ini menganggap bahwa Vera ini mengalami kerasukan roh awalnya karena Vera melakukan hal-hal yang tidak lazim, yang tidak biasa dilakukan. Dia mengalami beberapa gejala seperti mimpi buruk, lalu dia berbicara dengan saudaranya secara langsung. Padahal saudaranya itu berada di tempat asal mereka di Eritrea. Nah, kemudian Vera juga melakukan tindakan-tindakan aneh lain yang bersifat chaotic. Terus orang tuanya Vera ini percaya juga bahwa si Vera ini dirasuki oleh roh itu karena waktu itu mereka pernah bepergian dari Eritrea menuju Ethiopia dan tidak sengaja jatuh dalam suatu lubang di dekat goa, dan di situ mereka terjebak selama beberapa jam. Di dalam lubang itu yang paling mereka takutkan adalah kondisi tempat yang kotor, lalu juga mereka takut pada lolongan hewan-hewan buas seperti hiena terutama. Lalu yang mereka takutkan tuh karena mereka berada di tengah hutan yang cukup lebat, lalu berada di dekat gua, dan itu membuat mereka cukup tertekan pada saat itu. Itu dianggap sebagai penyebab si Vera ini mengalami kerasukan roh. Tapi pada akhirnya keluarga Vera, orang tuanya ini juga percaya bahwa sebenarnya Vera ini mengalami tekanan dari hukuman yang pernah ia alami saat di kamp pengungsian. Terus bullying dan dukungan yang sangat minim yang diterima oleh Vera di sekolahnya karena kemampuan bahasa Inggrisnya juga yang kurang, karena dia sebelumnya selalu menggunakan bahasa Eritrea sebagai bahasa ibu. Kemudian persepsi-persepsi tersebut pada akhirnya menjadi landasan untuk hal-hal apa yang harus dilakukan oleh keluarga Vera dalam rangka penyembuhan Vera dari penyakitnya ini. Setelah didiagnosa epilepsi, Vera kemudian mendapat treatment berupa obat sodium valproate 300 mg yang dikonsumsi 2 kali sehari. Kemudian ia juga melakukan EEG berulang sebulan setelah treatment di lokasi tempat ia sharing soal soal penyakitnya ini. Sudah banyak sekarang perkembangan dari Vera ini, dan orang tua Vera ini mulai percaya bahwa dengan membiarkan Vera berinteraksi dengan kebudayaan, dengan musik, dengan komunitas, dan terutama dengan gereja tempat mereka bersosialisasi, itu sangat penting untuk mengalihkan stres yang dialami oleh Vera. Kemudian orang tua Vera memutuskan untuk memindahkan Vera ke sekolah baru, dan ternyata respon yang diterima Vera setelah pindah ke sekolah itu
jauh lebih baik daripada di sekolah yang lama, dan mereka bahagia karena respon itu. Lalu kondisi Vera sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya karena treatment yang diputuskan oleh orang tuanya merupakan treatment yang paling tepat untuk menangani penyakit yang dialami oleh Vera.